Tes tes. Tes tes. Tes. Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala nabiyina wa rasulina wa syafi'ina wa uswadina wa imamina wa murabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum wastaghfirullaha li dhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Muslim tasliman katsira ma ba'd. Kita akan masih membicarakan tentang bagian yang ketiga, min syurutit taubah, bagian yang ketiga dari syarat-syarat taubat, yaitu an yuqli'a anil dzambi alladzi huwa fihi, wa hadza min ahami syuruti. Hendaknya orang yang bertobat itu an yuqli'a anit taubah, melepaskan ayukli anizam,
melepaskan diri dari dosa. Alladzi huwa fihi, yang dia masih berada di dalam perbuatan dosa itu. Wa hadza min ahammi syurut, ini merupakan syarat yang paling penting dari tobat, yaitu apa? Pembuktian dengan meninggalkan dosa. Karena tobat itu adalah perubahan perilaku dari yang melakukan dosa kemudian meninggalkannya, dari yang bersalah kemudian dia berbuat benar, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Kemarin sudah ada beberapa contoh terkait dengan perbuatan dosa yang ditinggalkan. Kita sekarang membaca beberapa contoh-contoh yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi beliau menyampaikan, kita teruskan ya. Wa in kanat al-maksiyatu bi fi'lin muharramin, apabila maksiat itu berupa apa? Perbuatan yang diharamkan, fal wajib, maka wajib an yuqli'a anhu fauran, maka wajib dia melepaskan dosa itu langsung. Jadi langsung, tidak pakai tunda. Tidak pakai tunda. Wala yabqa fihi wala lahdatan. Hendaknya dia tidak terus berada di situ dan tidak berada di situ meskipun hanya sesaat. Jadi saya ulangi lagi. Jadi di antara bentuk tobat itu apa? Kalau itu adalah perbuatan yang diharamkan, jadi orang itu melakukan perbuatan yang haram, maka fal wajibu an yuqli'a anhu fauran, maka hendaknya dia langsung meninggalkan dosa itu dan tidak berada di dalamnya. Jadi satu, kenapa kok harus segera meninggalkan, melepaskan diri dari dosa itu? Seseorang itu tidak tahu umurnya sampai kapan. Jadi apa? Orang itu tidak tahu umurnya sampai kapan. Ya, sehingga harus diantisipasi dia untuk segera lepas dari dosa itu. Ya, sehingga ketika dia misalnya lepas dari dosa kemudian mati, maka apa? Dia mati dilakukan husnul khotimah. Sebaliknya kalau dia kemudian mati dalam keadaan masih di dosa itu, masih melakukannya, maka bisa menjadi su'ul khotimah. Satu. Yang kedua, al-israru ala dzunub. Al-israru ala dzunub, terus menerus di dalam dosa itu merupakan tanda hukuman Allah kepadanya. Kenapa? Kaidahnya
wa thawab wa uqubatu sayyiati asyatu ba'daha. Hukuman keburukan, hukuman dosa itu adalah dosa berikutnya. Dosa yang terus-menerus dilakukan, maka jika pertama kali dia berdosa, maka ya dosa berikutnya yang sama dilakukan itu sudah merupakan hukuman dari Allah. Sehingga orang yang mengalami seperti ini harapannya segera nyadar, segeranya nyadar bahwa dia dalam hukuman Allah, dan dia harus melepaskan hukuman itu. Bagaimana caranya? Dengan cara bertobat. Maka yang pertama kemudian ikhlas, menyesal, dan dia tinggalkan dosa itu. Jangan sampai diterus-teruskan di situ. Karena apa? Itu hukuman Allah. Jangan sampai misalnya kemudian dia tertakdir atau tertetapkan dirinya masuk dalam golongan orang yang tidak bisa bertobat, atau Allah tidak ridho dengan tobatnya. Jadi hamba itu tidak diridhoi Allah untuk bertobat, tidak diizinkan oleh Allah untuk bertobat. Sehingga apa? Sehingga segera untuk beranjak dari dosa itu adalah sebuah penyelamatan luar biasa dalam hidupnya. Ya, penyelamatan luar biasa dalam hidupnya dari dosa-dosa itu. Ya. Makanya segera. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya. Keempat, kalau kemudian nanti dia tidak perlu, khawatirnya suatu saat dia tidak lagi merasakan itu sebagai dosa. Bahkan dia menikmati maksiat itu, sehingga mulanya dia jijik kepada maksiat itu, dia membencinya. Suatu saat dibalik hatinya oleh Allah, sehingga dia menjadi suka kepada maksiat itu. Di level ekstrim, parah, stadium akut, ketagihan. Ya, jadi kita ketagihan dengan apa? Dengan dosa itu. Naudzubillah. Naudzubillah. Nah, ini contohnya. Wa idza kana mathalan min akilir riba. Jika ada contohnya orang yang makan riba, fal wajib an yatakhallasa minar riba bitarkihi wal bu'ti anhu wa ikhraji maktasabahu min tariqir riba. Ini contohnya. Ini sangat teknis beliau memberikan contoh itu. Jadi apabila orang misalnya masuk dalam kehidupan yang itu makan riba, gajinya besar, bisa punya rumah besar, bisa punya motor, mobil bagus, kemudian dihormati orang karena hartanya. Tapi itu riba. Dan itu adalah pendukung dari situasi yang tercipta oleh Oleh riba yang dia makan itu. Sehingga seolah-olah semua situasi di dalam hidupnya itu mendukungnya. Berbagai macam kecukupan. Setiap orang itu pengen cukup, bahkan mungkin lebih, bisa bersenang-senang dasar. Itu dibuat demikian, dikondisikan seperti itu. Oleh apa? Oleh dosanya sendiri. Mengapa? Karena dia suka itu. Ya, apa kaidahnya? Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Gambarnya begini, orang itu juga bermaksiat, menentang Rasul, tidak ikut jalan orang beriman. Maka oleh Allah dibiarkan. Dan bagaimana bentuk pembiaran Allah tadi? Sesuatu yang menjijikkan, yang oleh agama salah, itu malah dinikmati, malah memberikan kecukupan, memberikan kepuasan. Dan itu akhirnya berulang-ulang seperti itu, berulang-ulang. Wah. Misalnya sudah dia dalam dunia riba itu, nanti ada fasilitas itu.
sekian ada bono, sekian nanti ada pinjaman ini dengan apa? Dengan cicilan dan bunga ringan, terus begitu. Ya. Kan siapa yang tidak tertarik? Orang apa? Pengen punya rumah bagus, cicilannya ringan, waktunya lama, bunganya kecil. Bukan seneng itu. Seneng. Karena apa? Karena punya rumah. Dua juga dengan punya kendaraan dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya prestasi kerjanya bagus akan dipromokan, gitu. Mungkin jadi kepala apa? Jadi manajer, jadi kepala cabang, jadi kepala wilayah dan seterusnya. Itu nikmat sekali. Ya. Maka apa? Fal wajib an yataqallasa minar riba. Maka dia harus membebaskan diri dari riba itu bitarkihi dengan meninggalkannya. Wal bu'ti anhu, dan apa? Dan menjauh darinya. Kalau ada yang punya pengalaman seperti ini, maka apa? Jika itu orang tua, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah. Meskipun mungkin hidupnya lebih pas-pasan, tidak seperti dulu, tidak bebas seperti dulu, misalnya ya. Maka apa? Maka bersyukurlah. Karena apa? Dibebaskan oleh Allah dari yang dosa yang terasa nyaman, dosa yang terasa manis, dosa yang terasa mewah. Jadi apa? Allah bebaskan dari kemewahan dosa. Beranjak kepada kemewahan iman, kepada kemewahan taat, kepada kemewahan yang halal. Ya, tapi tidak banyak yang halal itu, misalnya. Jadi meninggalkannya dan menjauhinya. Lalu wa ikhraji maktasabahu an tariqir riba. Dan mengeluarkan apapun yang dia dapatkan dari hasil riba itu. Jadi teman saya di Surabaya sana punya pimpinan lembaga yang dulu kita bekerja. Beliau itu punya komitmen luar biasa. Jadi kalau kemudian sumbangan untuk yayasannya itu, kalau dari orang yang kerja di bank, orang yang kerja di riba, beliau tidak mau. Sampai hari ini. Dan alhamdulillah berkembang, berkembang. Itu sangat hati-hati beliau. Beliau tidak mau. Kalau kemudian yang dinikahkan dari hasil riba. Atau orang itu pernah sampai padahal mau disumbang dengan sumbangan besar. Sumbangan besar. Terus kemudian beliau tidak mau. Lalu heran, yang mau nyumbang ini heran. Wah, ini ada lembaga nyatanya butuh dana kok malah disumbang besar, hanya karena apa? Terus akhirnya bertanya, kenapa Ustaz tidak mau Ustaz? Mau itu jelaskan. Akhirnya apa? Ya biqadarillah, akhirnya orang yang mau nyumbang tadi akhirnya hijrah, keluar dari pekerjaannya. Karena peristiwa itu. Ya. Tidak mau beliau, sampai hari ini tidak mau. Jadi jungut itu, juru pungut itu jika dia dikasih pembekalan, diberi pembekalan, kalau misalnya nanti orang yang misalnya ingin mendonasikan hartanya, dia di mana? Kalau itu nyata-nyata yang dianggap riba, maka beliau sampaikan tidak bisa menerima. Termasuk kemudian hendaknya dipersuasi. Ini luar biasa. Ya. Karena apa? Karena suatu saat dosa itu terasa enak. Dosa itu akan terasa enak suatu saat. Naudzubillah min dzalik. Jadi karena apa? Ya seperti beginilah. Tapi ini bandingannya bukan dosa ya, bukan dosa. Sekarang begini. Sekarang lidah kita ini sukanya kan yang manis. Tapi jadi kalau misalnya makan pahit itu tidak mau.
Tapi bagi orang yang kemudian dia terbiasa makan pahit, ya pahit itu enak. Contoh minum kopi, ya minum kopi. Contohnya, tapi ini bukan kopi dosa, bukan ya, bukan, cuma perubahan cita rasa, ya. Jadi kopi, bagi penyuka kopi dikasih gula itu aneh. Kopi dikasih gula itu aneh. Kata sebagian penyuka kopi, Ustadz, ini ada jamaah dari Riau, jamaah dari Riau. Ustadz, orang minum kopi dengan gula itu, kopi itu fitrahnya itu pahit, Ustadz. Jadi fitrah kopi itu pahit. Jadi kalau ingin minum kopi yang sehat, harus minum kopi yang sesuai dengan fitrahnya. Wah gitu, paham ya kalian ya? Hah? Jadi apa? Fitrah kopi itu pahit. Kalau ingin minum kopi yang sehat, itu bagaimana? Minum kopi yang sesuai dengan fitrahnya. Berarti apa? Nah, berarti tidak mix. Nah, tidak kopi plus gula, tidak begitu. Jadi kopi yang pahit. Nah, silakan buka. Dokter-dokter silakan. Bahwa kopi itu akan sehat kalau apa? Kalau pahit. Bahkan pengidap ginjal yang akut itu kan tapi di sebagian rumah sakit, sebagian dokter itu minum kopi, enggak apa-apa minum kopi, enggak minum. Itu kan banyak orang aneh, loh kok bisa kok minum kopi, asal kopinya bukan kopi manis tapi kopi pahit. Nah, itu baru kopi yang sesuai dengan fitrah. Nah, itu ya. Asik itu. Nah. Silakan Ustaz, sediakan kopi pahit. Laku apa enggak nanti? Gini, Ustaz, hidup ini sudah pahit, masa harus minum kopi pahit lagi? Baik, idza kanatil maksiyatu bil ghish wal kadzib 'alan nasi wa khiyanatal amanah wa khiyanatil amanah fal wajib an yuqli'a an dzalik. Ayo dicatat ini. Apa? Idza kana maksiyatu bil ghish. Kalau maksiat itu dalam bentuk menipu. Wal kadzib atau dusta. Alan nas. Jadi apa? Jadi menipu, berdusta kepada orang. Wa khiyanatil amanah. Dan apa? Dan mencederai amanat. Khianat kepada amanah. Maka apa? Fal wajib an yuqli'a an dzalika. Maka wajib untuk melepaskan diri dari kebiasaan itu. Jadi apa? Menipu, berdusta, dan khianat. Itu tobatnya. Wa idza kana iktasaba malan an hadhi tariqil muharram fal wajib alaihi an yaruddahu ila sahibihi au yastakhillahu minhu. Kalau kemudian dia itu punya penghasilan harta dengan cara haram yang diharamkan tadi, maka wajib baginya untuk mengembalikan kepada pemiliknya, atau an au yastakhillahu minhu, atau minta dihalalkan. Tidak dihalalkan. Ini cukup menantang untuk kehidupan sekarang. Kehidupan di berbagai sistem, ya, berbagai sistem yang kemudian memudahkan orang untuk menipu, untuk berdusta, untuk mengkhianati amanah. Maka apa? Yang seperti ini, maka terbiasa. Makanya kita berharap standar-standar yang kemudian kita tetapkan itu nyata, tidak. Jadi nyatanya berarti apa? Tidak ada kedustaan. Misalnya, ayo dengarkan. Ini kebutuhan kalian. Misalnya ingin dapat
syahadah, sertifikat hafalan sekian juz, ya sekian juz hafalnya, ya sekian juz hafalnya, 30 juz berarti ya 30 juz itu hafalnya, 15 juz, 20, ya sekian itu. Agar apa? Agar tidak ghish, tidak katib, tidak khianat. Karena nanti kalau tidak sesuai, maka kita yang ngasih syahadah jadi khianat jadinya. Karena apa? Tidak sesuai dengan faktanya. Tidak sesuai dengan apa? Dengan faktanya. Ya. Jadi begini, misalnya hari ini, ya memang sebaiknya itu supaya tidak kelihatan tidak jadi status fikihnya itu tidak menjadi tipuan. Bagaimana? Misalnya nanti tasmiknya menjelang lulus, lalu kemudian diuji tasmik berapa 10 juz, wah bisa. Karena ya setelah bisa itu langsung ditulis fulanah telah telah menyelesaikan ujian Quran tasmik sekali duduk sekian juz. Nah sudah, lalu keluar dia, sudah, pondok tidak punya beban. Paham ya? Karena apa? Faktanya ketika itu seperti itu, bahwa kemudian setelah di luar pondok lalu dia tidak murojaah lagi, diuji oleh tempat yang menerima dia. Loh kok dia tidak hafal? Loh tidak tahu dulu ketika ujian seperti itu dia bisa. Dia bisa. Tapi kemudian setelah diterima kok diuji lagi kok tidak bisa? Ya silakan tanya, kenapa kok begitu? Kenapa kok hafalannya hilang? Nah, nanti siapa yang ghish? Ya, siapa yang kadzib, siapa yang khianat? Ya, silakan tanya. Nah, tapi kalau kemudian ya kita melakukan kesalahan di masa lalu, ya sehingga rasanya itu kurang barokah. Ya, semua dikasih setelah setoran 30 juz. Misalnya. Nah, ternyata apa? Juz 1 aja belepotan. Juz 30 belepotan. Ya. Kebalik-balik misalnya. Ya, itu kan padahal apa sudah diberi setor. Loh itu kan setoran. Nah, karena itulah ingin kita ubah itu. Karena apa? Bagi orang yang tidak biasa nguji Quran, 30 juz itu dianggap selesai hafal 30 juz. Nah, andai kata yang terima, apalagi yang terima sekolah umum, yang dia percaya hanya kepada tulisan itu tanpa ada ujian lagi. Makanya kadang-kadang diusulkan saja itu. Entah itu ke MA, ke SMA, ke perguruan tinggi. Coba lah Pak, diuji lagi Pak, gitu loh. Diuji lagi, diuji lagi itu. Kalau memang menyelesaikan. Nah, tanggung jawab yang menyelesaikan yang dapat legasi seperti itu bagaimana? Oh, ternyata ya sudah. Makanya jangan diterima berdasarkan surat itu, tapi berdasarkan ujian yang nyata. Ayo. Anaknya usul kemenak seperti itu. Nah, karena kan kok tidak begitu berat ininya. Berat? Misalnya akhirnya berarti kita tertipu. Wah, kan tidak enak loh. Berarti kita tertipu berarti. Nah, sekarang apapun. Jadi artinya syahadah apapun bentuknya itu harapannya sesuai dengan faktanya. Agar apa? Agar tidak masuk dalam ghish, masuk dalam khianah, masuk dalam kadzib. Panjang rentetannya. Jika misalnya aturannya dalam lembaga yang menerima, tidak, memang kami hanya ingin mendapatkan ini saja, bahwa nanti ternyata tidak sesuai dengan itu ya tidak apa-apa. Nanti misalnya dimatrikulasi lagi, tidak apa-apa kalau begitu. Diedatkan lagi Qur'annya, tidak apa-apa kalau gitu. Tapi kalau tidak,
Wah, itu kan setelah kemudian ternyata loh kok tidak sesuai dengan kriteria, kok tidak sesuai dengan yang ditulisan itu. Wah, kita kan jadi gish maksudnya. Dan berat. Itu dan berat. Konsekuensinya itu berat jika masuk di dalam ini. Tidak barokah jadinya. Ya. Baik, jadi wa idza kana iktasaba malan min hadzal tariq al muharram, jika orang itu mendapatkan harta dari jalan yang haram tadi, fal wajibu alaihi, maka wajib atasnya an yaruddahu ila sahibih, mengembalikan kepada pemiliknya atau minta dihalalkan. Ya, minta dihalalkan. Kalau kayak sertifikat gani, bagaimana cara penghalalannya ya? Bagaimana cara penghalalannya? Ya, ini memang harus ada khaufnya, harus ada rasa takutnya kita itu. Bukan hanya bermimpi tentang yang kita inginkan, tapi harus ada takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi apalah artinya impian yang kemudian bisa diraih, tapi sebenarnya tidak seperti itu faktanya, ya. Dan akhirnya beratnya nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau apa? Kalau aghish al-kadzib, ya, kepada manusia. Yang berikutnya, idza kanat ghibatan, apabila bentuk daripada maksiat itu adalah ghibah. Fal wajib an yukli'a an ghibatin nas, maka dia harus melepaskan diri dari ghibah itu. Satu. Lalu jadi hendaknya dia melepaskan dari jadi mengunjing manusia, wa takallumi fi a'radihim, membicarakan kehormatannya, hal-hal yang bisa merusak kehormatannya. Amma anahu yaqulu innahu ta'ibun ilallah wa musirun ala tarkil wajib aw musirun ala fi'il muharram fa inna hadhihi tawbah ghairu maqbulah. Ya. Jadi adapun kemudian dia mengatakan bahwa dia sudah bertobat kepada Allah, padahal wa musirun ala tarkil wajib, dia masih meninggalkan yang wajib itu. Aw musirun ala fi'il muharram, atau dia masih mendengar perbuatan yang haram itu. Fa inna hadhihi taubata ghairu maqbulah, maka tobat ini tidak diterima. Ya, tobat itu tidak diterima. Bal inna hadzat taubah kal istihza'i billahi azza wa jalla, naudzubillah min dzalik. Bahkan tobat seperti ini seperti mengejek Allah, seperti mempermainkan Allah. Kaifa tatubu ilallahi azza wa jalla wa anta musirun ala maksiyatih. Bagaimana mungkin engkau bertobat kepada Allah sementara engkau masih terus bermaksiat? Ya. Jadi bagaimana mungkin engkau menyatakan tobat kepada tapi apa namanya? Tobat terus maksiat jalan. Ya toh? Tobat terus maksiat, tobat pagi tobat sore kumat. Ya, jadi bagaimana seperti itu? Tobat yang sebenarnya kata beliau, bal inna hadat taubata kal istihza'i billahi azza wajalla. Ini seperti mempermainkan Allah, mengejek Allah. Kaifa tatubu ilallahi azza wajalla wa anta musirun ala maksiyatih. Bagaimana engkau menyatakan tobat tapi masih apa? Terus ada dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata beliau, lau annaka tu'amilu basar minan nas. Sekarang sekiranya engkau berinteraksi dengan manusia, taqulu anna tubtu ilaika wa anna nadimun la'audu thumma fi niyatika wa qalbika anta sata'udu, ya wa utta fa in hadhihi sukhriyah birrajul fa kaifa billahi rabbil alamin.
Jadi sekiranya engkau mengatakan kepada manusia, anna tubtu ilaika, saya minta maaf, saya bertobat, wa ana nadim, dan saya menyesali perbuatan itu, la a'udu, dan saya tidak akan berbuat lagi seperti itu. Summa, kemudian, fi niyatika, dalam niatmu, wa qalbika, dalam hatimu, kata beliau, annaka sata'ud, nanti engkau akan kembali berbuat itu. Wa utta, lalu engkau betul-betul kembali berbuat salah lagi kepada orang itu. Fa inna di sukhriyah, maka adalah sukhriyah ay istinza. Ini namanya mempermainkan. Sukhriyat fa inna di sukhriyatun birrajuli. Ini sukhriyah kepada sesama, ini sudah sangat tercela. Fa kaifa billahi rabbil alamin, bagaimana jika perbuatan itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di depan orang, di depan manusia mengatakan iya saya akan bertobat, saya akan dan seterusnya. Tapi dalam hati orang itu pergi berbuat lagi. Itu kepada manusia. Bagaimana kalau kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi janji terus kepada Allah, kemudian setelah itu berbuat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Fal insanu ta'ib, maka manusia yang bertobat hakikatan, secara nyata, hakiki, walladzi yuqli'a 'anil dzambi, dialah orang yang melepaskan diri dari dosa. Wa minal gharib anna ba'dun nasi tajlisu ilaihi wa tajiduhu yata'awahu min wujudir riba wa huwa fi nafsihi yurabi wal iyadu billah. Singkatnya adalah, di antara yang aneh itu adalah sebagian orang itu justru mendukungnya, datang kepadanya, gitu kan? Ya, datang kepadanya. Kembali Yurobi, bersama-sama masuk dalam riba lagi. Itu misalnya. Jadi bersama-sama melakukan dosa itu lagi bersama-sama. Maka ini mengherankan, kata beliau. Nah, jadi tuntunan melepaskan diri dari dosa itu adalah hendaknya tidak kembali lagi. Bahkan dikatakan ala kulli hal al insanu labudda an yukli'a anil dzambi alladzi taba minhu fa illam yukli, ya, fa tabatuhu mardudatun wala tanfa'uhu indallahi azza wajalla. Apapun keadaannya, manusia harus melepaskan diri dari dosa yang dia telah bertobat darinya. Jika memang betul-betul tobat. Fa illam yukli, kalau kemudian dia tidak meninggalkan dosa itu, fa taubatuhu mardudatun, maka tobatnya ditolak. Kenapa? Pengulangan saja sudah menandakan bahwa amalnya ditolak. Jadi apa? Jadi mengulangi dosa yang sama itu indikasi Allah tidak ridho dengan tobatnya. Karena kalau Allah ridho, maka Allah pasti akan menolongnya. Allah pasti akan memberikan pahala kepadanya. Berubah berhentinya dia dari perbuatan dosa itu. Tapi kemudian dia tobat, tapi kok terus saja, berarti belum diridhoi oleh Allah. Kenapa? Bisa jadi dia belum menyesal, bisa jadi dia belum ikhlas. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa meninggalkan itu. Sedangkan tobat itu harus ikhlas, harus ada sesal. Ternyata dia bertobat, kenapa? Malu kepada manusia. Sehingga ketika manusia tidak ada, dia berbuat lagi. Karena tobatnya untuk manusia. Tobatnya untuk manusia. Tobat kenapa?
Karena tobat itu adalah syarat dia. Misalnya, kalau orang itu dipenjara, ya, karena perbuatan dosanya, maka apa? Maka dia harus menunjukkan perilaku sebagai orang baik. Agar apa? Agar dapat remisi. Apa remisi? Pengurangan masa tahanan. Kemudian berikutnya tidak diperpanjang penahanannya. Syukur kalau kemudian dikurangi. Misalnya dari 4 tahun jadi 3 tahun. Itu kan itu ya. Akhirnya dia apa? Dia menunjukkan diri sebagai tahanan yang baik. Dengan tidak. Tetapi dalam hatinya bagaimana? Nanti kalau dia keluar akan apa? Akan berbuat lagi. Maka lihat, oh ternyata kemarin dia sudah kena kasus curanmor. Ya, curanmor, masuk tahanan, di penjara. Berikutnya dibebaskan satu, mencuri lagi dia. Bagaimana? Berarti dia tidak tobat yang sebenarnya. Ya, ada tobat yang sebenarnya. Orang korupsi, kemudian kena tangkap KPK. Setelah itu kemudian masuk penjara, bayar denda, sebagian barang disita. Kemudian setelah keluar dia ulangi lagi, korupsi lagi. Berarti dia belum tobat. Karena tobatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Karena dia tidak menyesali. Buktinya dia ulangi lagi. Dia tidak ikhlas. Buktinya dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya. Nah, jadi kita bisa memahami karakter orang berdosa itu. Wah, ini belum jerah. Apa tandanya? Ngulangi lagi. Nah, belum jerah itu apa tandanya? Ngulangi lagi. Padahal sudah tahu, sudah dihukum berkali-kali, tapi masih ngulangi lagi. Berarti belum jerah. Ya. Wal iqla'u anidz dzambi imma an yakuna iqla'an an dzambin yata'allaqu bi haqqillah. Meninggalkan dosa, ya, ada yang terkait dengan meninggalkan dosa yang berhubungan dengan hak Allah. Fahada yakfi an tatuba bainaka wa baina rabbik. Maka sudah cukup bagimu untuk bertobat antara kamu dan Allah sudah. Wala yambagi, ya, wala yambagi bal qad naqulu la yajuzu an tuhaddisan nasa bima sana'ta minal muharram. Bahkan tidak seyukianya, bahkan sebaiknya kita katakan tidak usah cerita pada orang atas dosa kepada Allah yang sudah dilakukan atau meninggalkan kewajiban. Tidak usah cerita kalau sudah tahu, kecuali kalau tidak tahu. Ini dosa apa tidak dosa misalnya? Ini dosa apa tidak? Dosa tidak boleh misalnya. Itu baru. Tapi kalau tidak tahu bagaimana? Atau tidak tahu cara tobatnya? Akhirnya bercerita. Tapi kalau sudah tahu bagaimana? Ya sudah ditinggalkan saja. Tidak usah cerita lagi. Li'anna hadza bainaka wa bainallah. Karena apa? Itu dosa antara kamu kepada Allah. Fa idza kana Allahu qad manna 'alaika bisatri. Kalau Allah kemudian sudah memberikan karunia kepadamu dengan menutup aibmu, ya, tidak diketahui oleh siapapun, ya, wasataraka anil ibad, dan Allah menjagamu dari apa? Dari manusia sehingga tidak ada orang yang tahu. Fala tuhaddits ahadan bima sana'ta. Jangan ceritakan kepada siapapun atas perbuatan yang sudah kamu lakukan. Idza tubta ilallah, jika engkau betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah meninggalkan dosa, tidak usah press release, tidak usah cerita, tidak usah apa. Pokoknya sudah langsung berubah gitu aja. Itu kalau kepada Allah. Kecuali kalau kepada manusia. Ya, kepada manusia. Maka waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan dosanya kecuali orang-orang yang al-mujahirin. Apa itu?
orang-orang yang menceritakan dosanya kepada orang lain. Meskipun maksudnya adalah untuk bertobat. Jadi tidak usah dosa kepada Allah, tidak usah begini. Teman-teman saksikan ya, saya itu mau tobat, tidak usah begitu. Kalian yang jadi saksi bahwa saya itu sudah bertobat, tidak usah. Kalau kepada Allah tidak butuh itu. Yang butuh itu adalah berubah dari meninggalkan dosa. Tidak usah ada pengumuman, tidak usah ada kesaksian. Saksinya cukup Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau dosa kepada Allah. Jadi kalau malah kemudian mengumpulkan orang, ayo saksikan bahasa itu bertobat, misalnya begitu. Nah ini malah ini justru menyebarkan dosa. Makanya Allah berfirman itu apa? Innal ladzina yuhibbuna antasyi'al apa? Antasyi'al apa? Innal ladzina yuhibbuna antasyi'al fahisyatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, orang-orang yang suka sekiranya kekejian itu menyebar di kalangan orang beriman, maka lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Baginya ini termasuk menyebarkan aib sendiri, menyebarkan dosa sendiri kepada orang lain, sehingga orang itu menjadi tahu. Mulanya ada orang yang orang itu sudah berprasangka baik kepadanya, sudah positif pandangannya kepada dirinya, lalu dia ngomong, akhirnya berubah pandangan orang jadi, wah ini berarti menipu selama ini, jadinya begitu. Padahal sudah Allah selamatkan dia dengan apa? Dengan tidak dibuka aibnya, malah dibuka-buka sendiri. Nah, maka yang seperti ini hendaknya dihindari. Yang penting buktikan bahwa diri itu sudah berubah dan tidak dalam dosa itu. Ya, baik, wallahu alam. Sampai di situ pagi hari ini. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya, silakan tulis kertas, silakan. 2 menit. Oh, enggak nih. Ini diakumulasi akad ketiga ini. Ya dikumpulkan pertanyaan nanti dibuat tanya jawab di akad ketiga ya. Subuh ketiga. Baik, kita akhiri, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.